Pisang paling populer di dunia mungkin berada di ambang kepunahan. Mirip dengan manusia, pisang juga menghadapi pandemi. 99% dari pisang yang diekspor ke negara maju, satu jenis populer yang disebut pisang Cavendish. Dan pisang Cavendish rentan terhadap tropical race 4, atau penyakit Panama pada pisang, berupa jamur yang sekarang merusak pertanian pisang di seluruh dunia. Seorang ilmuwan baru-baru ini mengembangkan jenis Cavendish yang tahan terhadap TR4, tetapi dimodifikasi secara genetik. Sebelumnya silakan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Jadi ilmuwan seperti harus mulai dari awal menemukan solusi. Dan mereka bekerja melawan waktu. Karena jika TR4 tidak dihentikan ini akan memusnahkan pisang Cavendish. Dan itu sudah terjadi. Secara global, kita menghadapi keruntuhan dari 25 miliar dolar industri Cavendish. Anda mungkin tahu pisang Cavendish. Anda dapat menemukan pisang jenis ini di setiap supermarket di seluruh dunia. Pisang ini sangat populer karena rasa yang enak dan terlihat lezat. Tidak adanya biji pada pisang Cavendish membuat pisang berkembang dengan cara bertunas. Jadi satu-satunya cara untuk memperbanyaknya adalah dengan mengambil pertumbuhan baru yang disebut pengisap, dari pangkal tanaman yang lebih tua. Tapi karena mereka semua adalah salinan genetik, Cavendish benar-benar sangat rentan terhadap penyakit. Penyakit yang disebut dengan TR4, salah satu yang paling mematikan pada tanaman di luar sana. Jamur ini tidak menyebar ke manusia, tetapi akhirnya membunuh tanaman pisang sehingga tidak ada lagi buah yang tumbuh. Para ilmuwan menduga jamur mungkin dimulai di suatu tempat di Asia Tenggara pada tahun 90-an dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2019, jamur ini menyerang Amerika Latin. Dikombinasikan dengan Karibia, yang merupakan daerah dari 75% dari pisang dunia. Untuk memastikan jamur tidak menyebar, pertanian di seluruh Kolombia telah menerapkan langkah-langkah biosecurity. Eva Norte II adalah salah satu peternakan pertama di negara ini yang mendeteksi TR4. Pekerja mencuci dan mendisinfeksi bagian bawah dari setiap mobil yang masuk, untuk berjaga-jaga jika ada tanah yang terinfeksi bersembunyi di tapak mobil. Dengan membangun jalan semen di seluruh peternakan. Jadi dalam proses untuk panen, pekerja tidak berjalan di tanah terbuka. Setelah mereka mencapai area siap untuk dipanen, pekerja berjalan melalui kaki sanitasi yang terbuat dari amonium. Di lapangan, pekerja mengukur jari-jari pisang untuk memastikan mereka siap untuk dipanen. Mereka biasanya siap sekitar 12-13 minggu setelah batang buah muncul. Seorang pekerja memotong bundel seberat 65 pon sementara yang lain menangkapnya dan membawanya ke jalur kabel. Sistem jalur kabel itu membawa semua tandan pisang tersebut ke pabrik pengemasan. Pertama, para pekerja membersihkan tandan-tandan pisang tersebut dengan klorin. Kemudian mereka memeriksa pisang untuk mengetahui kualitas dan tanda-tanda kerusakan akibat fusarium. Mereka memotong dan membuang gantang ke dalam tangki besar. Mandi itu tidak hanya mengawetkan pisang, tetapi mencuci semua lateks secara alami terdapat pada kulitnya. Pisang-pisang tersebut dipotong menjadi lebih kecil yang terdiri dari 5-7 tandan. Berikutnya adalah menempelkan stiker-stiker pada pisang. Pekerja membungkus pisang dengan hati-hati agar tidak rusak. Tidak lebih dari 4 jam setelah pisang dipanen. Kotak-kotak itu berakhir di palet yang dimuat ke truk. Pisang-pisang itu diangkut ke pelabuhan terdekat, di mana mereka dipindahkan ke kapal dan selanjutnya dikirim menuju ke Amerika. Dengan peralatan, pisang, dan orang-orang bergerak sepanjang rantai pasokan global ini, mudah untuk melihat bagaimana jamur bisa menyebar. Pemerintah Kolombia telah menetapkan pedoman ketat untuk mencegah jamur ini.
Setelah TR4 diidentifikasi dalam tanaman, Anda tidak bisa hanya membunuh satu tanaman itu. Jamur ini masuk sekitar 10 kaki jauh ke dalam tanah. Jadi Anda harus membunuh semua tanaman di daerah itu. Agar kebun tetap beroperasi, EVA Norte 2 mengikuti rencana 3 zona pemerintah. Herbisida yang disuntikan membunuh semua tanaman di zona A. Di zona B, yang disebut zona penyangga. Akhirnya, di zona C, tanaman diizinkan untuk tumbuh, tetapi mereka terus-menerus dipantau agar mereka terhindar dari jamur TR4. Biosecurity telah merugikan pertanian pisang dan telah menelan biaya sebanyak $5 juta sejak 2019. Jadi biosecurity ini mahal, tetapi langkah-langkahnya berhasil dalam menjaga jamur tidak tumbuh.